Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galul Anwari, mahasiswa Universitas Indo Global Mandiri Palembang, program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Paparan Kebisingan dan Resiko Gangguan Pendengaran pada Pekerja di Industri Pertambangan Batubara. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Industri pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor industri dengan tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. Salah satu bahaya yang seringkali diabaikan, namun berdampak signifikan terhadap kesehatan pekerja adalah paparan kebisingan yang berlebihan. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja menyebutkan bahwa ambang batas kebisingan yang diperbolehkan di tempat kerja adalah 85 desibel untuk 8 jam kerja per hari. Namun berbagai studi laporan menunjukkan bahwa pekerja di sektor pertambangan seringkali terpapar tingkat kebisingan yang melebihi ambang batas tersebut. Melihat tingginya potensi bahaya kebisingan serta rendahnya kesadaran terhadap risiko yang ditimbulkan, maka sangat penting dilakukan penelitian mengenai tingkat paparan kebisingan dan risikonya terhadap gangguan pendengaran pada pekerja di industri pertambangan batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data aktual mengenai tingkat kebisingan di lokasi kerja, mengevaluasi potensi dan dampaknya terhadap kesehatan pekerja, serta menilai efektivitas penggunaan APD dalam mencegah gangguan pendengaran. Rumusan masalah. Satu. Seberapa besar tingkat paparan kebisingan yang diterima oleh pekerja di area operasional pertambangan batu bara? Dua. Apakah tingkat paparan kebisingan tersebut melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh standar keselamatan kerja menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018? Tiga. Apakah terdapat hubungan antara tingkat paparan kebisingan dengan gejala gangguan pendengaran pada pekerja di area pertambangan? Tujuan penelitian. Satu, mengukur dan menganalisis tingkat paparan kebisingan di area kerja pertambangan batu bara. Dua, membandingkan hasil pengukuran kebisingan serta nilai ambang batas kebisingan berdasarkan standar K3 yang berlaku. Tiga, menganalisis potensi risiko gangguan pendengaran pada pekerja akibat paparan kebisingan jangka panjang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti sebagai sarana pengembangan wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian di bidang K3, khususnya pada aspek kebisingan dan gangguan pendengaran di industri pertambangan. Dua, manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan yaitu memberikan data aktual terkait tingkat kebisingan dan risiko gangguan pendengaran pada pekerja non-office yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengolahan risiko K3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan. Manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai menambah khasanah keilmuan dalam bidang kesehatan kerja, khususnya yang berkaitan dengan risiko kebisingan di sektor pertambangan yang ada di Indonesia. Batasan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini memiliki batasan dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian hanya dilakukan pada pekerja non-office atau pekerja lapangan di area pertambangan batu bara. Dua, data dikumpulkan melalui metode survei, observasi, dan pengukuran langsung menggunakan sound level meter. Tiga, lokasi. Perusahaan pertambangan batu bara di PT Bukit Asam Tbk. Empat, subjek. Pekerja non-kantoran atau pekerja lapangan dengan masa kerja minimal 1 tahun. Lima, topik utama. Tingkat paparan kebisingan dan risiko gangguan pendengaran akibat kerja. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada bab 2 ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu definisi dari kebisingan. Kebisingan merupakan salah satu faktor fisik yang umum dijumpai di lingkungan kerja, terutama di industri berat seperti pertambangan. Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan atau mengganggu, yang berasal dari berbagai sumber, seperti mesin, alat berat, peledakan, dan kendaraan operasional, menurut Sumaur tahun 2014. Dua, sumber kebisingan di industri pertambangan. Kebisingan di industri pertambangan batu bara berasal dari berbagai aktivitas dan alat kerja yang digunakan setiap hari. Salah satu yaitu mesin bor. Begitu juga ada proses peledakan batu yang menghasilkan suara yang sangat keras dan tiba-tiba. Selain itu, alat berat seperti ekskavator, dump truck, dan bulldozer juga menghasilkan suara bisir saat dia menggali atau memindahkan material. Tiga, nilai ambang batas atau NAB kebisingan. Nilai ambang batas adalah batas maksimum tingkat kebisingan yang dapat diterima oleh tenaga kerja tanpa menimbulkan gangguan kesehatan, terutama gangguan pendengaran, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 desibel untuk durasi paparan selama 8 jam kerja per hari. Berikut adalah tabel tingkat kebisingan beserta desibelnya dan waktu paparan maksimal per jam. Empat, dampak kebisingan terhadap kerja. Dampak kebisingan terhadap pekerja terbagi menjadi dua, yaitu dampak fisik dan dampak
dampak psikologis dan produktivitas. Dampak fisik yang paling umum akibat paparan kebisingan adalah gangguan pada fungsi pendengaran. Salah satu gangguan permanen yang sering dialami oleh pekerja yaitu adalah noise induced hearing loss, yaitu penurunan daya dengar akibat paparan kebisingan yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Gangguan ini berkembang secara perlahan tanpa rasa sakit dan sering kali tidak disadari oleh para pekerja sehingga sudah mencapai tahap yang lanjut. Yang kedua itu dampak psikologis dan produktivitas. Kebisingan ini tidak hanya menyerang aspek fisik, tetapi juga menyerang atau memberikan tekanan secara psikologis yang signifikan, yaitu suasana kerja yang terus-menerus bising dapat memicu stres kronis, gangguan tidur, atau penurunan suara hati, atau kehilangan mood. Dari sisi produktivitas, kebisingan mempersulit komunikasi antar para pekerja. Yang terakhir yaitu pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan di tempat kerja merupakan langkah yang penting untuk melindungi pekerja dari dampak negatif kebisingan, khususnya gangguan pendengaran. Upaya ini dilakukan dengan mengikuti hierarki pengendalian risiko yang merupakan pendekatan yang sistematis dalam mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya dari sumbernya. Terdapat 5 tingkatan utama dalam pengendalian kebisingan. Yang pertama yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, engineering control, pengendalian administratif, dan terakhir APD atau alat pelindung diri. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengorganisasi penelitian. Pengorganisasi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan yang sistematis yang dilakukan dalam studi mengenai paparan kebisingan dan risiko gangguan pendengaran pada pekerjaan industri pertambangan batu bara. Berikut adalah diagram alir dari pengorganisasian penelitian. Kedua, yaitu lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 di perusahaan pertambang batu bara yaitu PT Bukit Asam Tbk yang berlokasi di Tanjung Inim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. PT Bukit Asam Tbk ini merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar yang ada di Indonesia yang menjalankan kegiatan operasional pertambangan secara terbuka. Tiga, alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama yaitu sound level meter untuk mengukur. Yang kedua kuesioner yaitu yang saya sebar untuk melihat tingkat paparan kebisingan pada pekerja. Yang ketiga yaitu alat tulis, meteran, dan dokumentasi. Empat, desain penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat paparan kebisingan dengan angka atau satuan desibel dan melihat resikonya. Des- Desain penelitian ini merupakan cross-sectional study karena data yang dikumpulkan dalam periode tertentu atau berulang dan tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara paparan kebisingan dengan keluhan pendengaran pada saat yang sama. Terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, paparan kebisingan dan dimensi yang pertama yaitu variabel independen yang mengukur tingkat kebisingan, durasi paparan, dan lokasi kerja. Yang kedua, variabel dependen, terdapat risiko gangguan pendengaran dan dimensi, yaitu keluhan pendengaran, tingkat gangguan, riwayat penggunaan alat pelindung diri atau alat pelindung telinga seperti F-plug dan AirMap. Pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengukuran langsung kebisingan, penyebaran kuesioner, serta observasi lapangan. Adapun tahapan pengumpulan data adalah seperti populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan itu ada seluruh pekerja di area pertambangan batu bara, yang khususnya area pekerja non-office atau pekerja lapangan. Untuk instrumen pengumpulan datanya telah saya jelaskan ya seperti sound level meter, kuesioner, serta observasi, teknik pengambilan data, dan terakhir yaitu observasi lapangan. 6. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengetahui hubungan antara tingkat paparan kebisingan dengan risiko gangguan pendengaran pada pekerja. Teknik analisis yang saya gunakan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis data primer. Analisis data primer ini kita melakukan pengukuran tingkat kebisingan di lokasi kerja, dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu kita menghitung rata-rata tingkat kebisingan di setiap titik pengukuran, terus kita membandingkan hasil pengukuran tersebut terhadap nilai ambang batas NAB sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018. Dan terakhir kita membuat tabel grafik di distribusi tingkat kebisingan di area kerja tersebut. Yang kedua yaitu analisis data secara kuesioner. Analisis data secara kuesioner ini kita analisis data secara deskriptif dan kita analisis scoring jawaban. Setiap jawaban kuesioner itu diberikan skor untuk memudahkan pengelompok risiko gangguan pendengaran. Apakah gangguan pendengaran itu rendah, sedang, atau tinggi. Analisis data secara statistik. Analisis data secara statistik ini dilakukan untuk
biasanya kita menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu uji korelasi Pearson atau uji chi-square. Nah, yang keempat yaitu analisis data menggunakan SMPLS. Analisis data menggunakan SMPLS ini biasanya untuk mengetahui langkah-langkah untuk menguji uji validitas dan reliabilitas atau menguji model struktural model. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil ini kita menilai apakah paparan kebisingan melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dan menilai tingkat risiko gangguan pendengaran berdasarkan gejala yang dirasakan pekerja dan memberikan rekomendasi pengendalian kebisingan dan perlindungan pendengaran yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, timeline. Timeline Timeline yang pertama saya melakukan penyusunan proposal dan revisi pada tanggal 1 Juni 2025, dua pengurusan izin penelitian 1 Juli 2025, tiga penyusunan dan uji validasi kuesioner 1 Juli 2025, empat pengumpulan data 1 Agustus 2025, lima pengolahan dan analisis data 1 September 2025, enam penyusunan laporan akhir September sampai Oktober 2025, dan terakhir seminar dan revisi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi proposal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.